Hai, jumpa lagi di VVIP Kompas TV bersama saya Agustin Ramli. Dan saat ini saya sudah berada di Taman Tugu, tepatnya di depan Balai Kota Malang. Saya ingin mengajak semuanya untuk ikutin kegiatan seseorang yang hobinya bersepeda dan segudang prestasinya. Yuk ikut langsung aja ke rumah Bapak Wali Kota, yaitu Pak Setiaji. Saat ini saya sudah sampai di rumah dinas Wali Kota Malang. Saya mau ketemu dengan Pak Wali dan juga Ibu. Kulo nuwun. Assalamualaikum Pak, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Ngobrol di depan aja ya? Iya Pak Wali, Ya, terima biar- kasih. Nah, enggak pakai masker. Ya, terima kasih. Monggo. Ya, Bapak, makasih monggo, Pak ya. Wali. Ngobrol di sini aja enak ya? Oke, enak ya udara terbuka Kalau juga bahasa ya. Malang itu oyi. Oh itu apa Oyi tuh itu Pak iyo. Wali? Oyi Iyo. itu iya. Iya, oh iya. Iya. Ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih ada 3 pertanyaan nih. Boleh yang dijawab dengan cepat. Kalau Iya. bulu tangkis sama sepeda pilih mana? Saya itu awalnya dari bulu tangkis Oh, ya. bulu tangkis. Jadi kalau Iya. suruh pilih bulu tangkis nih. Iya. Oke, terus kalau misalnya daging ayam sama daging sapi pilih mana? Saya ayam. Ayam. Karena enggak mau sapi ya. Kalau dipilih dipuji atau dikritik nih? Saya dikritik, Pak. Waduh, Ya. ini luar biasa sekali ya. Jadi memang punya niat untuk bisa terus menjadi lebih baik lagi untuk Oke, melayani ya. Karena pujian menjerumuskan, tapi kritik itu introspeksi. Wah, inilah Tapi memang yang dibutuhkan. sulutin, Mbak. Ya. Ya memang nggak boleh juga sembarangan ya untuk kritik karena kan juga harus niatnya Ya. apa, tujuannya Jadi, apa ya Sam ya. Prinsip saya bagi mungkin mereka mengkritik tapi tidak sepemaham dengan kami karena belum tersampainya literasi dan informasi pada mereka. Tapi pada akhirnya banyak kasus lah ya. Mereka yang membabi buta tapi setelah tahu, oh ya mohon maaf Bapak, saya yang belum. Artinya saya mesti positive thinking aja. Semakin kuat ya memimpin, semakin siap Harus, untuk terima ya, banyak ya. hal ya. Dan lebih ibunda juga nih yang membantunya pastinya ya. Kenapa kalau soal bulu tangkis nih? Kata dengar-dengar kayaknya benar bunda nggak terlalu suka ya. Kenapa nih? Jadi gini, Sam. karena saya problem di kaki. Oh, Jadi saya oke. bulu tangkis kan mulai awal satu karena efektif gitu, tidak orang banyak dan waktunya bisa mungkin 1 jam itu udah bisa keringet panjang, apa banyak gitu ya. Itu yang saya Jadi sukai suka. ya. Kalau goes itu kan ya memang durasinya agak panjang. Tapi sekarang suka dua-duanya lah. Suka dua-duanya. Iya, Udah boleh ya Bun ya. Jadi Kalau- gini Mbak, kalau saya sendiri sebetulnya apa yang Bapak suka saya mendukung. Tetapi demi menjaga kesehatan lutut Bapak, maka saya sama anak-anak sekongkol untuk tidak begitu mendukung Bapak. Kompak nih ya, jadi udah goes aja gitu ya. Iya. Goes juga sehat sehat, gitu ya. ya. Sehari-hari kalau pagi ini biasanya ngapain sih sama Mama Bunda? Kebiasaan istri yang cerita, jadi saya malam itu Ya, jadi kita itu, Bapak itu mengajak kita keluarga. Pokoknya 2:30 kita harus semua bangun. Kita harus sholat malam, dini hari. lakukan zikir sampai menunggu subuh. Kadang itu Bapak memberikan ceramah kecil-kecil. Pokoknya sampai subuh kita itu tidak boleh lihat tempat tidur kembali. Pokoknya kita kepada Allah. Setelah subuh biasanya Bapak melakukan kegiatan kecil. Kita pingpong di depan. Tapi Itu ada pingpong. Jadi harus ada olahraga kecil. Setelah itu saya menyiapkan untuk makan pagi sudah rutinitasnya naik ke seperti atas, itu lihat. ya. Ini ngasih makan Ikan. ikan. ya. Saya kan seneng ikan. Tapi kok Terus- ikan di atas. Ya. Di lantai 2 di itu lantai 2 kan ada ada pergerakan kan kolam. itu. Ada kolam. Wah, Ya. unik sekali ya. Jadi Biasa ada kan orang di bawah nila, ya. ada lele, terus ada hias koi gitu ya. Yang penting di sana ada urban farming. Ada Mbak. dua paminya juga. Ya. Wow, menarik jadi, banget. Ya, jadi kami itu mengajak semua warga masyarakat harus pola hidup sehat. Dengan apa minimal kita mendapatkan nutrisi sehat dari urban farming karena non pestisida. Saya mengajak masyarakat masak sanda akhirnya di atas kita kelola untuk urban farming. Di samping itu kami mencoba Mbak inovasi gitu loh. Nanti kalau inovasi ini berhasil biar diterapkan orang-orang. Kalau kami kan mungkin
minta dinas untuk datang, ini kurang gini kan bisa. Jadi akhirnya kami buat daftar gini, oh ini kurang ini, airnya, kadar air siramannya supaya bagus itu demikian. Sehingga itu nanti bisa buat tip ya bagi mereka-mereka untuk mengembangkan itu. Menarik banget, untuk uji jadi coba lah. Ya. jadi contoh nih ya untuk masyarakat Malang Ya. sendiri. Ini kalau tanamannya hidroponik atau gimana, Sam? Ya, ada macam-macam lah itu ya. Polybag, hidroponik, gitu. terus ya kebutuhan sehari-hari ada bayam, ya. Cabai, kangkung, tomat, cabai, apalagi kalau tomat. cabai tomat itu kan kita mengantisipasi adanya inflasi kan gitu ya. Ya, untuk ketahanan pangan kita. Ketahanan pangan. Jadi sudah dipikirkan ya dari A sampai Z bagaimana ini bisa ketahanan Jadi apa pangan. yang saya perintahkan di masyarakat, saya Kita mencoba udah di sini. lakukan. Ya, kita kan di agama itu ada gini, Pak. Fabda binafsi, fabi ghairih gitu. Lakukan dirimu sendiri baru kepada yang lain. Waduh, dan dijalankan Harapannya dengan baik iya. jadi contoh Jangan ya. sampai Pak. kita memerintahkan tapi kita tidak melakukan. Mohon doa, kenapa di sini ini juga kami rencana ini. Oh, ini mau Ini diperluas ngobrol juga. ini kami percantik. Mudah-mudahan tahun ini udah bisa kelar. Nanti kami buka, Mbak. Sana kami buka untuk umum ya, Jin ya. Betul, betul. Yang buka untuk, mohon maaf saya manggilnya biasa istri saya Jin, cinta gitu. Waduh, sweet banget ya. Jadi ini kami buka. Nanti kalau Sabtu Minggu sini kan ada Car Free Day. Masyarakat biar nanti foto-foto, selfie. Ini juga nanti kami benahi. Ini sebenarnya kan dulu terinspirasi di IG saya itu ada ini. Jadi ada sepatu gitu. Jadi dia gini. Dia motret ngambil sepatu. Sepatu ini ditaruh gini terus di apa? Di keset. Heeh. Terus dia bilang, bersyukur saya bisa foto di rumahnya Rumah dinas wali kota. Gitu. Tapi backgroundnya itu keset. Backgroundnya itu. keset dengan sepatunya dia. Berarti bukan saya doang ya. Tadi saya mau pakai keset aja saya udah bangga banget nih ada kesetnya di rumah Pak Saya Wali. gini Pak, ini orang-orang anggap bahwa ini rumahnya kan rumah seperti apa, padahal ini kan uang rakyat. Ini juga rumah-rumah mereka. Tentu ya privasinya tetap dijaga gitu. Iya, Tapi iya, biar pastinya nanti dong. dia juga menikmati gitu. Wah, ini kegiatannya banyak sekali nih, Sam. Pastinya Ya. nggak mudah juga ya sebagai bunda untuk mendukung. Saling mendukung lah. Dalam vision kan memang saya itu kan mungkin agak teledor, Mbak. Ya seperti apa, saya itu kan orangnya enggak Iya, sederhana, kayaknya simpel Jadi ya. Sam, yang ya. mata juga istri gitu. Orang dulu pernah bilang ya, wah Bu Wali itu yang dipakai itu barang yang mahal-mahal gitu. Padahal sesungguhnya tidak, sama sekali. Pernah saya ketik, masa beli, Pak ini hanya 75.000 dipakai juga udah pantas. Ini 120.000 ya dipakai. Ya, karena saya punya tagline, Mbak, mewah tidak harus mahal. Maka masyarakat Kota Malang saya ajak lebih kreatif. Kita harus berani kreatif. Jadi jadi wanita kita harus cantik, harus stylish tapi nggak perlu mahal ya. Dan Dan PKK Kota Malang sekarang di Kranas, PKK Kota Malang, Bunda PAUD yang di wilayah kecamatan kelurahan setelnya seperti saya. cantik-cantik semua, gaya semua, Enggak, tapi maksud semuanya saya- dengan budget yang nggak usah mahal. Murah, iya maksud saya yang Oh. itu. Kita berani bergaya, Ya. pede, tetapi dengan yang murah. Nah ini nih memang harus disosialisasikan dengan Ya. baik ya. Nanti boleh dicek ya Mbak, baju-baju saya barangkali saya Mau pamer dong, produksi saya biar ya. semuanya bisa lihat. Ya. Oke. Sekarang saya lagi mau lihat hasil kreativitas Bunda. Dan ini diaplikasikan dalam bidang fashion. Menarik banget ya. Bun, boleh lihat Bun? Boleh, ayo. Ini kebetulan yang di sini ini baju-baju saya dan saya juga melayani online karena kalau dari gajinya Bapak kan ya tahu sendiri ya teman-teman, maka saya harus kreatif, saya mencari tambahan. Saya jualan baju. Waduh, rajin sekali. Jadi Bun, ini kalau saya pesen juga boleh lewat online? Boleh dong, boleh. Desain- Luxmier ya. Oke, di IG kita. jadi desainnya desain Bunda, tapi aku bisa punya yang sama dengan Bunda. Boleh, sangat boleh. Tapi gini Mbak, kunci saya, jadi mewah itu tidak harus mahal. Tetapi baju-baju saya ini karena bahan kami ini seperti ini ya, contoh ya. Ini kan
songketnya hanya sedikit, yang banyak tapeta. Tapeta itu murah, hanya 27.000 per meter. Tapi kalau dipakai panas. Hasilnya tapi mewah gitu loh. Mewah maksud sekali. saya, iya. Ini kayak apa ya, putri-putri kerajaan Turki ya. Iya, trikot ini. Terima kasih. Saya Bu, gini Mbak, ini ceritain. kalau kita buat sendiri sebenarnya tidak sampai 400.000. Tapi ketika saya jual, alhamdulillah yang Bu Gubernur itu kerso itu sampai 1,6 loh. Wah, Ibu ini berhasil sekali ya sebagai pengusaha dibukain di dapurnya. Tapi Iya. memang yang mahal itu adalah kreativitasnya ya. Dan memang kita bisa melestarikan budayanya juga. Betul sekali. Oh, ya, ini sering nggak di sana ya? Ya sering, kalau Bu Sri itu, Bu Gubernur itu ngirim 8, kadang 12. Kita Ih, produksi bagus dan hampir sekali kembaran-kembaran sama saya. Ini Malangan, jadi Diambil. topeng ya, topeng Malangan. Saya potongi, ditempel-tempel, kita bordir kecil di sini. Ini yang pola berarti Jadi, Bunda ya? Jadi dari Iya. desain, pola, jahit, kontrol saya sendiri. nggak bisa menggambar, tapi saya yang cara menyampaikan maunya seperti ini. Gitu. Itu cerewet yang berguna, cerewetnya buat saham berguna, buat ke baju berguna. Ya, Penjahitnya sudah bisa mengerti. seperti ini Mbak, ini tidak ada gambar ini atas ini. Ngawur. Jadi Makanya atas saya- ini Tapi hebatnya ini semuanya matching dan jadi satu senada semua. Ini susah loh. ya atas ini Ini langsung. bakat ya dari Jadi, lahir nih. Tukang catnya itu coba Mas nyari Mas satu sisi ini aja dibuat gitu. Sudah ya oke ya. Seperti ini udah lanjut semua. Sama yang sebelahnya ini jadi Karena perpaduan warna dan seterusnya. Pernah gitu. ya Jin, didesainkan, begitu aplikasi enggak cocok. Saya kan kerja, waduh jadinya begini, dapat 2 petak, saya kecewa. Akhirnya harus dikerjakan hari libur, saya nunggu di sini ya saya. Bapak enggak pernah mau tahu, saya nunggu sama tukang harus begini. Dan Alhamdulillah konsep kalau jadilah. rumah ini gini Mbak, kenapa baru sekarang? Karena saya kepingin nanti siapapun yang melanjutkan kami, dia tinggal masuk, ya terus enak, oh berarti rumah ini terawat gitu aja. Iya, ini sangat terawat dan nyaman Selama sekali. selama 3 tahun kita Biasa, di sini nggak belum pernah apa-apain. menyentuh, baru Nggak kali ini kita apa-apain, karena sentuh. dama siapa nanti ke depan siapapun yang nempati kan biar enak. Udah nyaman. Ya sudah tinggal masuk. Nah, itu. Iya, cantik sekali. Jadi bukan untuk kepentingan kami. Ini Ya kita menikmati, tapi berikutnya Tinggal sisakan. lanjutin ya aja mudah-mudahan ya. Setahun berkenan dulu. dengan desain kita karena ini baru gitu loh Mbak. Ini ada inspirasi dari mana nggak sih Bun? Tidak, jadi saya itu kalau pas diam saya kepengen ini, terus saya cerita selalu begitu. Alhamdulillah ini bisa menerjemahkan keinginan saya. Ya, balik lagi di program VVIP Kompas TV dan sekarang saya mau ikut dengan Sam dan juga Bunda untuk kegiatan hari ini. Ikut ya, izin. Mari. Dengan senang hati. Terima kasih. Sam. Saya ikutin Bunda aja kalau gitu. Sebagai wali kota Malang, Bapak Sutiaji memiliki segudang aktivitas untuk mensejahterakan masyarakat kota Malang. Diawali dengan menghadiri pelantikan di kantor balai kota, lalu melanjutkan agenda bimbingan manasik haji reguler kota Malang. Tidak hanya itu, Bapak yang juga ditemani sang istri melakukan belusukan dengan mendatangi posyandu setempat guna pengecekan stunting terhadap masyarakat kota Malang. Hingga mendatangi beberapa rumah penderita disabilitas. Kegiatan tersebut biasa Bapak lakukan secara berkala untuk memantau perkembangan masyarakat agar lebih sadar terhadap kasus stunting yang dialami oleh anak-anak saat ini. Nah, tadi aku udah ikutin nih kegiatan Sam, jalan-jalan sama Bunda untuk banyak aktivitasnya. Dan sekarang lagi mau menuju ke Pasar Kasih, tapi naik Macito. Menarik banget ya, ini Malang City Tour ya? Oke. Oh iya. Oh, iya, apa tuh? Oh, iya, Iya. aku ingat sampai sekarang. Enak banget ya Bun ya, udaranya semuanya kita bisa rasain adem gitu ya. Meskipun lama-lama ngantuk. Dan ini gratis katanya ya? Iya, nanti kita siapkan untuk masyarakat. Oke, jadi kalau turis datang pun juga bisa naik Bisa. Macito, Malang Ya. City Tour. Ya. Waduh, gimana kegiatan hari ini nih? Sam, dari tadi kayaknya aku lihat sibuk banget ya, sampai Ya. ada kunjungan ke disabilitas Saat- juga.
Tadi hari ini sudah kelima kalau salah ya. Jadi pertama tadi ada pelantikan. Setelah itu saya ngisi manasik haji. Setelah itu kita ke stunting ya, penimbangan kita ke teman-teman kita, masyarakat kita semua untuk sadar untuk nimbangkan. Alhamdulillah kita turun ya ke stunting kita. Setelah itu kita lihat ada masyarakat yang disabilitas. Satu tadi ya memang bawaan semua ya. Yang kedua, yang selanjutnya tidak disabilitas, dia tidak punya anus. Jadi keberapa? 5 kali, udah 6 kali kita. Sedih sekali ya. Tadi naik motor kan depan. Iya. Ya, naik motor dari Manasik ke itu naik motor karena tempatnya Manasik. Jadi gerak cepat nih melayani masyarakat ya. Dan harus, Bunda Mbak. selalu nemenin ya. Insya Allah. Waduh. Pokoknya nggak bersamaan kegiatan PKK ya saya menemani. Ya. Jadi berdua langsung gerilya kiri kanan untuk melayani masyarakat. Romantis banget, terus naik macito juga lagi ya. Iya. Enak banget nih. Iya ngelihat sibuknya Sam bersama Bunda setiap hari. Cinta sekali ya dengan kota Malang ini ya Sam. Harus, Pak. Jadi saya sudah niat, saya begitu terpilih ya, diberikan amanah oleh Tuhan melalui pilihan masyarakat. Saya bilang kepada istri, nah diri kita, kesempatan kita, sebagian, bukan kita tidak munafik ya, seluruhnya tidak, sebagian besar kita nafkahkan untuk masyarakat kita. Memang kita abdikan ya. Jadi kadang pilih kepentingan masyarakat atau keluarga, kita kedepankan kepentingan masyarakat. Ya. Jadi memang ketika terpilih sudah bersedia berdua untuk mengabdi untuk masyarakat gitu ya, bahkan berbagi dari apa yang menjadi milik pribadi untuk masyarakat. Kita niatnya tadi untuk Ibadah saya niatnya ya. ibadah tadi. Termasuk Ibu harus memilih karena ketika Bapak menjadi wali kota, otomatis saya punya jabatan ex officio jadi ketua tim gerak PKK Kota Malang. Saya sebetulnya wanita karet, saya jadi kabit kepemudaan. Tapi saya memilih untuk pensiun dini untuk mendampingi Bapak. Waduh, luar biasa. Jadi kabit itu mulai dulu sudah. Karir dari dulu Ya. yang sudah dirintis berarti Jadi ya. mulai jadi sebelum jadi wali kota, saya jadi wali kota, beliau udah jadi kabit. Orang-orang bilang katanya nanti mesti jadi kepala dinas, jadi sekda. Tapi no bagi saya ya. Saya tunjukkan justru saya kekang, walaupun mohon maaf Iya. secara kejenjangan beliau mesti mempunyai kesempatan, tapi Waduh. saya kesampingkan itu. Ini pengorbanan Sam dari seorang istri untuk pengabdian suami bersama mengabdi untuk masyarakat ya. Iya, Waduh. ini lewat kita kayu tangan, Ya. Mbak. Oh ini, Tadi kan, nah, ini yang lagi ya. dibangun ya. Ini zona 1, 2. Ini konsepnya nanti jadi buat jalan-jalan sore, kumpul-kumpul masyarakat. Ya. Seperti Nanti itu kita ya. sore kita datang ke sini ya. Waduh mau banget. Wah bangku-bangkunya udah siap semua nih ya. Udah, ini balong padahal masih berapa persen ini? Ini kan nanti kita lebarin lagi. Jadi diharapkan nanti masyarakat bisa berkumpul, bisa bercengkrama di sini. Turis-turis juga bisa menikmati di spot foto Instagramable nih ya. Iya, iya. Sam sendiri kan mendapatkan begitu banyak prestasi ya untuk Kota Malang selama menjabat sebagai Pak Wali. Nah Ya. ini inspirasinya dari mana sih Sam? Gimana? Inspirasinya dari Oh, mana? enggak. Inspirasinya dari masyarakat juga. Jadi gini, keberhasilan kami bukan keberhasilan Sutiaji dan Pak Edi atau istri saya dengan wakil ya, tapi adalah keberhasilan masyarakat ya. Apa artinya sebuah Sutiaji tanpa dapat support dari masyarakat? Saya itu hanya nganterkan saja. Tentu kami berangkatnya inspirasi adalah dari melihat ya. Kita kan disuruh ikra, suruh membaca, melihat, mengamati. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Goalnya adalah saya ingin hanya bahasanya mengabdi dan mengabdi ya. Mengabdi kepada Tuhan melalui pengabdian kepada masyarakat itu. Gak heran ya Kota Malang jadi semakin cantik, Ya. semakin indah, dan Ya. semakin juga ya terbuka untuk para turis bisa Ya. datang ke sini ya. Ya. Dan terutama habis pandemi ini kan banyak sekali orang-orang udah nggak sabar pengen keluar. Pengen ya. Kita kan termasuk BTS, Mbak. Jadi penyangga dari Bromo Tengger Semeru. Harapannya nanti orang-orang yang datang sebelum ke Bromo, ke Tengger, ke Semeru, dia nanti berdiam stay-nya dulu di Malang. Yang dulu mungkin hanya sehari, kita harapkan bisa 3 hari. Maka kita harus percantik. Harapannya nanti kan itu multi efek ya. Nanti semuanya akan bisa bergerak. Jadi memang diharapkan bisa lebih lama orang stay di sini, Iya, bisa iya, menikmati iya. Malang. Terus Iya. udah ada bis ini kalau di luar negeri kayak hop on ya,
Bun ya. Jadi Iya. asik banget kayak hop on. Asik, ya. Hop on itu mahal banget, tapi sekarang dengan Macito ini kita bisa nikmati Kota Malang nggak bayar lagi ya. Harus udah datang. Bun, ini kan kalau kita melihat ya perkembangan Kota Malang ini semakin luar biasa. Tempat wisatanya, sekolahnya terbangun, perekonomian semakin berkembang. Apalagi di tengah pandemi ini Malang tetap masih bisa berkembang, itu luar biasa sekali. Ya. Apakah ada kepuasan dari Sam dan juga Bunda? Bunda, saya tidak pernah merasa puas. Waduh, belum juga nih. Padahal udah banyak penghargaan yang Saya diraih, merasa bahwa saya belum bekerja, Pak. Jadi kalau Waduh. kepuasan berarti kalau nanti kita akhirnya ke tumpang dagu ya. Tapi ketika kami terpacu, bukan berarti kami tidak syukur ya. Syukur yes, tapi kita pacu terus ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari ini. Itu moto kami. Dan manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti memperoleh itu. Jadi kesempatan akan kita raih. Tentu internal kami bangun ya, ASN dan dukungan dari masyarakat saling berkolaborasi, akselerasi. Ini yang menjadi kekuatan kami. Jadi luar biasa ya, memang masih kecintaan sama Kota Malang ini Ya. tidak terhingga. Jadi saat ini bersyukur tapi masih pengen terus melayani berdua ya. Tapi Sam dulu pernah kan ya nggak mau terjun ke politik. Waduh, sempat kayak masuk di DPR, Ya, cuma mengundurkan sebentar diri, ya. mengundurkan diri. Kenapa tiba-tiba akhirnya mau gitu memenuhi panggilan? Jadi Mulai awal istri Pak tidak Wali? mau. Mulai awal istri tidak mau. Oh nggak mau Bunda. Terus gimana dong ceritanya bisa akhirnya oke deh sama-sama kita melayani masyarakat. Bukan Saya panggilan yang ya. mudah ya ini ya. Jadi ya istri sempat pikirannya kan, ya udah Pak, yang dicari itu apa sih Pak? Jadi saya sampaikan bahwa ya sudah, kita niat kalau sandarnya ibadah ya kita Jadi serahkan ikhlas aja ya. niatnya niat ibadah, tidak ada niat yang lain kan itu. Dan pola pikir kami dulu kan memang ya, oh saya kepingin ya ngaji keliling gitu aja. Tapi ternyata kan ada kalimat ya, barang siapa yang mengerti kezaliman ya, maka halangi atau cegahlah dengan kekuasaan yang kamu miliki. Ternyata ketika kami menjadi pemimpin kan ada hal yang tidak baik kan bisa Mbak. Iya, Ya, iya, iya. katakan mungkin ada 1000 orang yang baik ya, untuk melarang ketidakbaikan susah. Tapi kalau ada satu pemimpin yang komitmen untuk mencegah kezaliman, maka dia bisa. Itu Wah, yang menjadi komitmen kami. niat yang baik dan juga disertai dengan kerja keras untuk melayani masyarakat ya. Dan hasilnya juga enggak setengah-setengah tapi semua terbangun. Wah, ini luar biasa sekali Sam. Belum dan jalan Mbak, saya pikir gini tuh udah luar biasa mimpi-mimpi kita ya. Tapi kena COVID kemarin kan. Nggak apa-apa, terpanding sebentar untuk maju nanti lebih cepat dan lebih lebih majunya lebih lebih maksimal lagi Amin, setelah amin. istirahat ya. Amin. Ya nanti pemirsa kita akan kembali lagi, kita akan berbincang lagi tentu dengan Sam, Bapak Wali dan juga Bunda di sini. Kita akan kembali tentunya di VVIP Kompas TV. Dari tadi aku udah ikutin kegiatan Pak Wali dan juga Bunda untuk berbagai aktivitasnya. Dan sekarang aku baru turun dari Macito, Malang City Tour untuk mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu masuk ke Pasar Kasin. Yuk ikutan aku. Setelah sukses merubah Pasar Oro-Oro Dowo menjadi pasar yang berkategorikan SNI, kini Pemkot Malang membidik Pasar Kasin untuk menjadi pasar modern selanjutnya, di mana Pasar Kasin ini masuk dalam program Sepasar yang dibuat oleh Pemkot untuk merevitalisasi pola pikir pedagang dan juga pembeli, serta penyesuaian antara nilai tradisional dengan kemajuan zaman di era digital ini. Kalau melihat dari ini ya, Sam dan Bunda benar-benar luar biasa dekat sekali dengan masyarakat. Dan saya dengar bahwa program UMKM ini sudah dijalankan sebelum dari masa pandemi ya Sam ya? Ya, jadi gini. Jadi kita di RPJMD kami kan kami canangkan 4.0 di tahun 2018 itu. Ya ternyata luar biasa. Orang-orang kemarin terus bilang, "Loh, kenapa? Waduh, Pak Wali seakan tahu aja apa yang akan terjadi." Karena gini, di tahun 2020 pandemi, begitu pandemi, maka saya minta kepada tenaga ahli saya, tolong survei demand apa yang mengalami kenaikan, demand apa yang mengalami penurunan. Ternyata pada waktu bulan Mei, awal-awal COVID itu kan April ya,
April di kami ini ada terpapar, soalnya berhenti senyap semua. Survei itu didapatkan bahwa demand yang tinggi itu adalah demand yang frozen, tapi berbasis IT. Ini kan, akhirnya terus saya runut kenapa ya? Karena sebenarnya krisis ekonomi saat ini bukan krisis moneter, tapi krisisnya antara demand dengan produsen tidak bisa ketemu. Nah, ternyata ini menjawab ya bahwa orang beli tidak harus ketemu orangnya kan, sudah pakai online. Maka itulah selama itu kita gencarkan sehingga kita replika. Dulu kan kita udah ada pasar, ada 16 pasar gitu Pak Sabto ya, yang sudah pakai menuju ke smart itu ya. Kalau retribusinya sudah pakai semua. Jadi Iya, pakai pakai retribusi barcode gini, ya. Iya, luar ini biasa sudah sekali pakai ya. barcode, ya sudah ada itu. Udah digitalisasi Ya, semua. sudah ada yang namanya penyimpangan itu tidak ada. Ya. Terus di saat ini di sini sudah tadi didaftar 37 yang sudah pakai 30 sudah terdaftar ya. Pakai nanti pembeliannya udah pakai kris. Kalau di pasar yang seperti Morodowo itu awalnya dia pakai ini, belum pakai kris juga, tapi Sekarang udah pakai QRIS online udah jalan juga. Iya. semua. Sam, ini apakah ini ada hubungannya dengan program sepasar yang dibangun? Iya, jadi Salah gini. satunya ya. Jadi membangun pasar itu memang gampang, Pak. Tapi membangun mindset orang itu yang susah. Bisa. Maka revitalisasi tidak revitalisasi ini tidak revitalisasi fisik ansi, tapi revitalisasi mindset. Iya. Jadi menjaga ini kan kelihatan bersih. Orang kalau bersih, ini kan pasar rakyat, tapi dia ini kan ada apa itu? Troli. Oh, Ya. udah kayak di supermarket Iya, ya? supermarket. Jadi ada troli, kita beli enak ya. Terus menjaga kesehatannya. Di sini sudah ini, terima kasih nih Pak Guyupan ya. Ini yang mengkoordinir orang-orang ya, ini menjaga lingkungan masing-masing, tanggung jawabnya tanggung jawab bersama. Sebelum ada Covid pun sana sudah ada cuci tangan ya. Kita siapin semua sehingga sini kan ya pasar rakyat yang serasa pasar modern. Modern. Jadi memang sudah dipersiapkan sebelum pandemi ya. Iya, Jadi bukan iya. tiba-tiba nih, bukan Tidak baru ada- pandemi baru dibangun. Ya, tidak ada shock ya, tidak Nggak ada shock. ya, Luar mereka biasa karena tidak- persiapannya udah rapi ya Sam. Insya ya. Allah. Tantangannya apa nih Sam dalam membangun program ini? Ya tentu mindset Mbak. Jadi paradigma orang dari pedagang satu juga. Jadi untuk menjaga kebersihan itu kan juga susah. Yang kedua memanage pikiran ya. Ya mohon maaf kan gini, kadang-kadang itu tidak bersih. Tapi tata cara melayani. Jadi sini ada sekolahnya bagaimana ya. Oke, di program Di sepasar pasar-pasar itu ya? modern ya itu kan selamat siang, selamat pagi, Iya. selamat malam, apa yang bisa saya bantu lah. Saatnya diterapkan oleh Bapak, apa yang bisa bantu Pak, beli apa Pak. Akhirnya dia kan juga tertarik. Tidak nanti kalau dia dari rumah sudah ada masalah dengan keluarga, terus benar dia ada orang pegang-pegang gini aja, ngapain Pak, beli apa tidak? Ya, akhirnya orang kan tidak jadi beli. Iya, jadi pelayanan ini yang Iya, keramahan. Keramah tamahan yang khas Indonesianya ya enggak Bu. Pak, Bu, kersakaken nopo gitu ya. Ya, ya. Terus ada orang mungkin saat kan masih ada tawar menawar ya. Berapa 1 kilonya? Wah, seandainya 15.000 seandainya ya. 14.000 ditawar orang 13.000 10.000. Nggak jual Pak, nggak usah gitu ya, nggak mungkin kan. Ya. Langsung kabur gitu ya Iya, pembelinya. nah ini perlu Mbak supaya Edukasinya. nanti ya, bisa komunikasi. Wah, sukses terus untuk proses pasarnya. Dan Amin, amin. kalau dilihat nih, ini kan dari sisi pedagangnya, Ya. Sam Bunda. Tapi bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita terhadap produk lokal untuk warga Malang sendiri? Ya tentu ibu sering ya, karena yang bersentuhan dengan belanja rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Ibu insya Allah juga sudah memahamkan gitu. Monggo mungkin ibu yang bisa menerapkan langsung. Jadi kalau saya sasarannya PKK tentunya ya Mbak, pada masyarakat luas. Ya kita harus bangga dengan produk-produk lokal kita, termasuk baju-baju tadi itu kan produk-produk lokal karena kita mempunyai kearifan lokal yang harus benar-benar kita tumbuhkan. Siapa yang akan menumbuhkan kalau bukan kita sendiri? Maka saya juga sering ada program kita bersama ibu-ibu untuk belanja ke pasar-pasar bersama.
termasuk Bapak. Kalau Bapak itu hari Jumat bersama UPD mau masuk ke pasar, semua diwajibkan untuk belanja di sana. Ini termasuk UPD ini yang harus belanja. Oh Semuanya iya, harus belanja. ibu ya yang belanja. Saya itu beli belanja. Contoh ini belanja apa? Ya rata-rata ya bapak-bapak kalau di Jabusu hanya dibeli nih. Ini apa? Buat apa nih kalau gini nih? Kuat. Untuk Penting ini ya. Berarti dia tidak kuat ini. Buat kebahagiaan, keharmonisan ya, Bam ya, Bunda. Jadi gini ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, gini Mbak, mindset masyarakat selain dari Ibu tadi, gini kita ciptakan. Mohon maaf saya gitu ya. Jenengan kalau sakit, yang susah dulu siapa? Kan tetangga. Kalau kita belanja, ya, yang kita punya uang, terus kita belanjakan kepada tetangga sendiri. Nanti ada apa-apa ya tetangga itu sendiri. Jadi dari saling dan menolong untuk, ya. iya. Jadi inilah seandainya mohon maaf ya, selisih mungkin ya 10 rupiah atau sampai 100 rupiah. Kita utamakan beli di tetangga sendiri, karena tak sendiri nanti ya kembalinya sodakohnya, uang berputar ke tetangga. Jadi saling menolong ya, Iya. seperti itu ya. Tapi tetangganya yang tidak ketus, tidak jahat, Tapi ya. ini apa seperti yang di Iya, Bun. Merjosari, jadi gini Mbak, di Merjosari itu ada, jadi semua warga itu jualan, jadi ada yang sembako, ada yang jadi dia seperti barter gitu. Jadi Oh, tidak bagus. dikuatkan sama Bapak di daerah Kelurahan Merjosari. Jadi bisa saling support dengan hasil kebun sendiri ya, ladang sendiri. Ya, itu pas pandemi kemarin sehingga orang-orang tidak harus Kan banyak yang ke keluar, pasar itu ya. per telepon nanti Ada. saling barter. Saling bantu dengan barter. Oke Bunda, terima kasih. Dan nanti kita akan lanjut lagi nih ya, Sam. Nanti saya mau ikut dong. Tadi kan Sam bilang kayu tangan heritage bagus banget. Nanti aku boleh ikut Sore ya? setelah habis Oh, iya. dari kunjungan ya. Oh iya, oh iya. Ya, terima kasih Ya. Sam, terima kasih Bunda. Terima kasih. Boleh silakan lanjut lagi. Oke. Semangat, sukses Semangat selalu. Bung ya. Sehat.
heritage ya? Ya. Wah, ini luas sekali dan panjang ternyata ya. Oke, jadi sebetulnya ini kawasan, Mbak. Jadi bukan di sini aja. Ini sama kita kiri masuk. Jadi sana itu terkoneksi bahwa ini kampungnya kampung heritage karena apa? Bangunan-bangunan lama dipertahankan di kampung-kampung. Dan kampungnya kita sudah bersih ya. Patutlah kita kunjungi. Ada sungai, sungainya juga bersih. Ya, artinya kesadaran masyarakat untuk kebersihan sudah mulai, ya sudah tumbuh dengan baik. Tinggal Jadi bagaimana nanti, kita rawat. ya, sama Bapak mau dibuat heritage ini kawasan putih, Mbak. Ya. Jadi tidak berwarna-warni seperti nanti kawasan putih di sini. Jadi putih Cacat, semuanya. ya. Dan di sini juga nanti bisa buat jalan-jalan seperti itu ya. Kumpul, Buat ya, untuk anak kumpul-kumpul. muda. Itu konsepnya Ini- seperti itu. Ya, ini masih berapa persen, Mbak? Masih belum lah ya. Tapi karena orang sudah berburu itu langsung ya. Nanti sebentar lagi terganggu karena nanti di zona 3 sudah mulai kita bangun lagi. Sambil nanti akan kita benahi, ini nanti akan kita Diperluas lagi ini, perluas Sam. lagi, ya. Sam, dari tadi nih, aku yang nanya Sam terus sama Bunda. Ya. Tapi aku tahu, Sam kan dulu jurnalis. Gantian dong, Oh, sekarang iya. coba tanya orang ini. Ini pengunjung ini ya? Iya dong. Oh, iya. Coba kita mundur dulu. Yang ini atau yang kamera Yang mana, ayo? nah, Yang Silakan, saya tanya yang silakan mana, deh. Iman Ini ya? yang Mbak kameranya loh, Pak. Dari mana, Sam? Saya dari Malang, Pak. Malang. Malang, Kota Baru. Fotografer. ya? Oh, benar. Gimana? Dengan kita ciptakan kondisi baru, dengan kita bangun stay, harapannya nanti bisa mengeksplor masyarakat di sini, ya, dan tempat kumpulnya anak-anak muda di sini. Ya. Kalau menurut saya sebenarnya ini kayak reuni aja kayak saya pernah ke Jogja, Ya. terus dibawa ke Malang gitu, Pak. Oke ya, Dan itu saya sendiri yang sebagai arek Malang itu seneng lah. oke. Jadi saya nggak perlu jauh-jauh ke Jogja, di Malang pun sudah ada. Sudah gitu. ada. Ya. Jadi ini karena khas, Mas, mohon maaf ya. Yang namanya inovasi itu mengkolaborasi, ya. Tidak ada yang original kan dalam Ya. kehidupan. Yang bisa membuat original hanya Tuhan. Ya. Maka lampu-lampu ini ya kita adopt, Mas, ada teratenya ya. Ya. Dia kenal bahwa itu heritage Terate Kota Malang, ada tugunya ya. Bawahnya ada terate, ada ongis nadenya ya, Ya. singoedannya. Singoedan. Ya, salam satu Salam jiwa satu kan. jiwa. wah Iya. nih luar biasa nih. Jadi Ya kira ngalah mesti hafal ya. Hafal. Hafal. kalau nggak hafal bukan area Malang lagi ya. Iya. Nah, Sam ini dulunya jurnalis. Kamu tahu Pak Wali ini dulunya jurnalis. Wartawan. Wah, wartawan. berasa nggak tadi pasti tanya-tanya? Cukup berasa. Juga ya. Kasih nilai berapa coba buat Sam? Ya 8 lah. 8, wah. Nggak kurang ya, mestinya 10 Sam ya. Berarti harus balik lagi jadi jurnalis. Sam. Gimana Sam? Bareng aku lagi balik TV. Makasih. Jalan mana? Rumahnya mana, Sam? Rampal. Oh, Rampal. Oh, dekat sini. Anak TNI paling ya? Enggak? Bukan. Oh, bukan. Warga sini asli. Warga ya? sini asli. Oke. Dirawat, dipromosikan karena fotografer. Seniman. Oh, iya? Oke. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Sama-sama nih. Sam, kita Ya. jalan-jalan lagi ya. Mas, Iya. sukses ya. Ayo, Sam. Ya. Yuk, makasih. Barakallah. Iya. Sukses ya. Sam, ini kebanyakan anak milenial di sini nih. Apakah kayu tangan ini merupakan ide-ide dari kaum milenial yang menjadi inspirasi Ya, buat Sam kita dan Bunda? akomodir, Mas. Jadi kita itu pemimpin itu hanya mengakomodir ya basic inventarisasi kebutuhan dan masalah. Ya, masalah kita inventarisir, kita coba pecahkan, kemauan kita deskripsi dalam bentuk kegiatan ini. Tugasnya pemimpin hanya itu sebetulnya ya, mengedukasi masyarakat, mengakselerasi kebutuhan masyarakat sehingga menjadi program-program kita. Karena perlu dipahami bahwa uang yang kami buat bangun kan uangnya rakyat. Jadi harus bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Luar biasa. Jadi dari rakyat untuk rakyat lah. Oke, ya. Jadi Sam dan Bunda yang melayani ya. Ya, Berarti insya kalau Allah. lihat dari perkembangan ini, tantangan apa sih terbesar dalam membangun kayu tangan heritage ini? Bukan hanya gini ya, bukan hanya kayu tangan ya. Saya tidak pernah melihat ada tantangan, Mbak. Ketika Luar ada orang yang tidak setuju karena belum tersampaikan informasi yang sesungguhnya kepada mereka. Jadi namanya frekuensinya itu kan gelombangnya gini pada kemauan orang. Dan kami harus menghimpun kemauan sejuta orang kan, dan menyamakan frekuensi kepentingan sejuta orang kan tidak mungkin kami turuti semua. Artinya bagi saya tidak ada tantangan, tapi perlu waktu ya. Proses Ya, yang proses dijalani. supaya ya. mereka paham.
Apa yang Wah. menjadi konsep kita semua. Bagus sekali ya, Oke, jadi oke. ini labelingnya harus pas ya. Iya. Nah, tapi kalau melihat dari daerah kawasan Kayutan Heritage ini kan pernah jadi polemik nih ya Sam ya. Ya. Dulu kan dikatakan bahwa jadi Malang kota halal, padahal kan bukan seperti itu ya saya dengar. Nah ini seperti apa sih Jadi polemiknya? malah halal destination. Heeh. Jadi wisata halal, karena ada sesungguhnya potensi wisata halal dunia itu 2030 itu ada potensi yang luar biasa. Jadi kalau tidak salah ada 200 triliun US kalau tidak salah. Itu harus Wow. ditangkap. Salah satunya kita ini kan Undang-Undang 23 2014 kita tangan kepanjangan pemerintah pusat. Di RPJM nasional itu ada bahwa Indonesia akan menjadi destinasi wisata halal dunia. Maka harus diterjemahkan. Jadi jangan punya pikiran nanti Oke. malah halal itu Malang yang harus agama satu ya, harus pakai jilbab ya, harus salafi. No Enggak, dan no. enggak. Malang ini termasuk kota toleran nomor 1 se-Jawa Timur. Wah, luar biasa sekali. Udah Jadi bersama, dapat dibuktikan aja kemarin itu kan Idul Fitri ya Ma ya. Ya. Ketika selesai sholat Id itu para biarawati ya. Biarawati, terus para pengembala Dari itu unsur gereja dari unsur itu loh, gereja Mbak. bantu ngemasi. bagus sekali ya kalau toleransi Itu beragama simbol ya. sebetulnya. Dan ketika waktu Natal umat Islam juga menjaga. Jadi bisa saling mendukung, apalagi Iya. posisi dari gereja dan juga masjid berdampingan ya. Iya. Dan nggak pernah ada masalah Oh, ya. enggak pernah ada Wah. masalah agama. Jadi di ini memang miskomunikasi aja sebenarnya. Ya. Memang tetap kota toleran, tapi ditingkatkan untuk destinasinya. Dan saya orang pertama yang tidak setuju kalau memang arahnya yang tadi. Jadi Malang dianggap miliknya satu agama. No. Oh ya Sam, harapannya apa sih untuk kota Malang ini? Kota yang ya ini Mas, kota yang benar-benar ya bisa mengedukasi seluruh bangsa Indonesia. Dari Malang, tagline kami kan dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Potret keberagamannya, potret dalam rangka untuk membuat dokumen anggaran atau APBD-nya, bahwa kita ini pemerintah itu bukan miliknya ASN ya. Pemerintahan ini adalah milik kita semua. Maka setiap gerakan, setiap program-programnya harus satu ya, aspiratif. Terus yang kedua tentu akulturatif ya. Tapi kita tidak boleh mengalahkan ini, harus futuristiknya, jangkauan masa depannya. Jangan pernah melihat kita jangka pendek. Maka ketika ini dulu rame, saya biarin. Itu promosi tanpa berbayar gitu ya. Dan terbukti begitu itu, wah semua banyak orang yang kepingin datang di Kayu Tangan. Ada nanti kalau masuk Mbak, ini masuk rame bagus untuk kongko-kongko juga. Nah, Jadi sini di juga. lorong-lorong itu juga banyak heritage-nya. Jadi menyuguhkan untuk wisatawan di dalam itu. Jadi nggak hanya di jalan besar aja Tidak. ya Bun ya, tapi Ya. ke gang-gangnya kita bisa menikmati Ya. heritage dari kota Ya. Malang ini. Ini yang kemarin diapresiasi oleh pemerintah pusat, jadi model kolaborasi. Zona 1-2 dikerjakan oleh pusat dengan kawasan, dengan ada satu titik di luar, itu 23 miliar, itu domainnya provinsi, domainnya pusat. Oke, jadi Kita dibagi nerusin ya. yang sana, nerusin yang tadi, Koridor ada 3. APBD kurang lebih 5-6 miliar. Nanti akan kita benahi lagi di sini ya. Jadi ini belum apa-apa, insya Allah. Aku seneng banget ya jalan-jalan di Tapi sini, gini, ngobrol banyak hal ya Bun. Saya matur ke Bapak, orang yang datang ke Malang itu tidak hanya menikmati ini kongko-kongko, tapi kita bisa menyajikan makanan khas, makanan tradisional kita nanti. Jadi untuk Contohnya apa nih warga Bun, makanan khasnya? makan khas di sini itu banyak. Jadi apa kok Ya. mendol itu kan tidak ada di mana-mana, yang ada di Malang. Putu, Terus putu, lanang itu khasnya sini, banyak rawon banget. sini. Biar orang luar itu Macam- tahu apa sih yang dicari di Malang itu, Insya Allah. makanan khasnya itu apa, karena ini yang ada bertebaran di Malang itu makanan Bandung, makanan dari luar Jawa itu banyak banget. Kenapa? Karena di kita itu ada 64 perguruan tinggi, sehingga jajanan apapun di sini pasti laku. Oh wow, ini peluang ekonomi iya. untuk berkembang sangat besar sekali di Iya, sini iya. ya. Betul. Karena banyak pelajar, banyak warganya juga saling mendukung ya. Bahkan Betul. waktu pandemi ada juga untuk barter ya Bunda tadi katakan. Iya. Wah senang banget nih
Aku udah seharian boleh ikutin kegiatan Sam dan Bunda, boleh naik Mojito. Itu seru banget, pengalaman gak terlupakan. Dan yang pastinya ngelihat Kota Malang begitu berkembang. Dan dengan harapan ke depannya lebih bagus lagi, lebih cantik lagi, ekonomi lebih maju. Dan tolong juga support ya. pastinya disupport. Please, ya. Terima kasih Sam Setiajid, Bunda terima kasih. Sudah boleh ikutin seharian kegiatannya. Pengalaman tidak terlupakan. Kerasan kan? Betah banget, kotanya sangat enak, udaranya juga sejuk, Masyarakatnya ramah. masyarakat ramah, terus Makanannya? juga makanan, iya. Oh, Dan yang iya. pastinya kisah dari Bunda dan Sam ini sangat menginspirasi, banyak yang saya bisa belajar dan pastinya ini membuat juga Insya Allah. pengen balik lagi dan berharap nih untuk semuanya bisa datang ke Kota Malang dan nikmatin dan harus datang ke daerah Kayu Tangan Heritage ini. iya. Keren banget pasti ya. Oke, kalau gitu saya Agustin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Tentunya hanya di VVIP di Kompas TV. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Dengarkanlah di sepanjang